seberapa yakin Mbak LPS bahwa politik uang itu juga bukan sesuatu yang utama? Kalau saya melihat politik uang itu yang merusak generasi demokrasi kita. Karena saya nilai memang benar money politik itu tidak semuanya. Akan tetapi untuk meraih suatu kepemimpinan itu harus direbut. Maka sebagai cara, bagaimanapun cara pun orang, segala cara yang digunakan, memberikan uang, memberikan sembako segala macam itu untuk meraih dukungan. Saya yakin kami PDI Perjuangan mempunyai basis grassroots yang sangat baik di bawah. Dan juga kita adalah perjuang wong cilik. Kami yakin di 2024 ini kami di dapil khusus di dapil 6 bisa meraih 2 kursi. Harusnya kita 3 kursi dulu kita. Akan tetapi ini kita akan terus memperbaiki kesalahan-kesalahan lama dan saya akan merebut itu target kita 2 kursi. Kesalahan yang lama maksudnya apa? Kesalahan lama itu adalah satu, lawan politik kita menggunakan money politik. Kita harus berubah. Orang menggunakan money politik, kita harus turun door to door ke masyarakat. Kami perintah dari pusat, dari Bu Megawati, kita harus turun lihat keadaan masyarakat. Maka itu kami dari Baguna sudah bekerja hampir 6 bulan ini, sudah tahu apa sih permasalahan masyarakat di bawah. Sudah kami catat dan sudah kami akan laksanakan dan diimplementasikan ke masyarakat. Akan apabila saya jadi DPR itu maka saya akan jalankan. Tapi kita petik lagi sekali. Ganjar Pranowo itu sangat mempengaruhi semua pergerakan politik di Indonesia. Ganjar Pranowo adalah magnet politik yang sangat besar. Mungkin kita sadari Ganjar Pranowo adalah penerus cita-cita Jokowi. IKN harus diteruskan. IKN harus dijalankan. Itu adalah simbol suatu negara. Apabila ada calon presiden yang tidak mau menjalankan program IKN, maka dia tidak mau Indonesia menjadi raksasa dunia atau naganya dunia. Maka itu kami berharap presiden kita Ganjar Pranowo bisa menang 1 periode, 1 putaran. Kita belum bicara soal pilpres. Kita bicara soal money politik dulu. Ya. Pak Permana yakin nggak mau menggunakan money politik? Begini, berbicara money politik ini yang dikatakan tadi Pak Cakup, masyarakat juga tidak semua seperti itu. Pak Rizky sudah punya pengalaman, ya kan? Kenyataannya itulah yang merusak politik kita. Jadi dibilang tidak ada, kenyataannya ada. Dibilang ada, memang tidak ada. Nah, tapi artinya begini, bahwa saya mengimbau kepada masyarakat bahwa ada anekdot di masyarakat bahwa bapak-bapak para caleg, ya kan, bapak kalau terpilih 5 tahun panennya. Kalau kami masyarakat kita cuma 1 tahun panennya pada saat mau pileg saja dan pilpres. Jadi wajar kalau kami itu minta oleh-oleh sembako dan sebagainya. Ini adalah suara yang berkembang di masyarakat. Tapi kalau menurut saya seperti ini, saya ingin mengajak kepada masyarakat khususnya, kalaupun dikasih oleh para caleg, silahkan terima. Tetapi memakai akal logika sehat. Apakah caleg kita ini mempunyai kompetensi, bakal menyuarakan suara kita apa tidak? Bisa nggak nanti programnya membangun UMKM, IKM, padat karya, meningkatkan untuk produksi panen dan sebagainya, itu dilihat. Tetapi kalau kita tidak mau belajar kepada tokoh yang akan menjadi caleg di DPRD, kabupaten, kota, atau provinsi, maka hampir saya bisa pastikan merugi masyarakat. Kalau kurang-kurang sedikit menuju sembako, saya kira zaman sekarang kan semua ngasih juga lah ya. Walaupun usahaan tidak besar. Tetapi yang paling penting adalah kompetensi calegnya yang harus kita pilih. Mungkin itu Bu Berli. Jadi no money, no pilih itu setuju nggak? Oh, tidak setuju. Tidak setuju ya? No money, No pilih. akhirnya apa? Ada duit, nggak usah dipilih. Nggak usah dipilih. Iya, karena apa? Kalau ada uang baru dipilih. Saya yakin ya,
Ada berapa desa yang sudah saya turunin, ya. Saya jawab jujur sama mereka. Mau duit atau apa? Kita apa yang ditawarkan Pak? Artinya pasti punya Pak Jarwo pasti juga punya mapping pemetaan untuk di pemilihnya sendiri. Jangan jadi gini ya, karena saya provinsi dapil Sumsel 3 Oyoki ya. Kita kan di daerahnya. Kalau di daerah saya itu bukan daerah pertanian. Artinya apa? Di situ yang harus kita tekankan. Program kita itu ada tiga. Pertama, yang harus kita perhatikan UMKM. Kedua, pendidikan. Ketiga, kesehatan. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya. Nah, kalau di daerah misalnya di kecamatan lain, di luar dari kecamatan saya, misalnya Lembun Jaya, Lembik Hindu, itu kita tekankan program kita tentang pertanian. Kenapa? Di situ masyarakatnya pertanian, tidak mesti harus sama dengan kota kan. Nah di situ kita harus paham dulu daerah yang kita pilih untuk kita bergerak. Jadi tidak asal. Gitu. Kalau Pak LPS cowok kemana yang jadi akan mendulang suara itu? Ini kan pasti punya suara khusus nih. Biar nggak kena, kita kan mainnya nggak sepakat nih, kita nggak mau amplop nih. Kalau kita memang sepakat, artinya apa yang mau ditawarkan, suara siapa yang mau diambil? Artinya suara mana? Apa suara kaum muda kan atau gimana? Jadi gini, kalau saya sudah memetakan ada generasi Y sampai Z yang harus kita tonjolkan di 2024 karena kita sudah dapat bonus demografi yang harus kita bentuk dari sekarang. Jadi saya harap untuk generasi Y sampai Z itu harus mendukung saya. Karena saya adalah wakil dari generasi Y sampai Z. Karena kita masyarakat generasi Y sampai Z itu adalah bonus demografi. Saya sudah memetakan masyarakat itu harus lebih peka dan peduli. Dari peka dan pedulinya itu akan menghilangkan rasa ingin dibayar. Dalam satu permasalahan yang timbul di kota Palembang, itu harus siapa sih yang akan membantu? Siapa yang akan menolong? Saya akan jadi anggota DPR. Setiap 24 jam saya akan buka pintu saya, apapun permasalahan rakyat, khususnya warga dapil 6 IT1. Ini kalau ada kabar IT1 Pertapati, saya akan turun langsung. Saya sudah lihat permasalahan masyarakat itu, sudah saya lihat, sudah tahu. Sudah lihat bahwa mereka juga menerima tanpa uang. Sekarang masyarakat udah pintar. Semua orang pegang handphone. Semua orang bisa mengakses internet. Siapa calon yang wajib atau dibantu atau yang profilnya yang bagus, itu yang akan dipilih. Mungkin saya sarankan untuk kawan-kawan yang ingin bermani politik pada 2024 ini, hilangkan. Karena itu adalah tidak mencerminkan suatu bangsa yang baik dan mencerminkan pemimpin yang baik. Masa sih jadi pemimpin bayaran? Harusnya pemimpin yang harus timbul dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat, bukan demi uang. Saya sarankan akibat dari memilih calon DPR dari money politik, maka tidak akan menghasilkan pemimpin yang baik ke depan. Apakah ingin Indonesia seperti ini? Kalau ingin, silakan terima money politik. Oke, dengan pemimpin bayaran yang disampaikan LPS tadi Pak, apakah kota Palembang ini juga mencerminkan itu sosok pemimpin bayaran juga nggak? Sebenarnya untuk masyarakat kota Palembang, intelektualitasnya sudah tinggi. Akan banyak juga yang tidak tergoda dengan bayaran 200-300. Kalau dia punya telaahan yang tajam terhadap caleg-calegnya, dia tidak mau. Kalaupun misalkan mempunyai kekurangan kemudian dia membantu dengan money politik, yaitu tinggal masyarakatnya mau menerima apa tidak. Jadi kunci keberhasilan itu sebetulnya ada di rakyat kita juga. Kita ya. Kalau masyarakat kaum ingin merubah,
maka robahlah masyarakat itu. Artinya masyarakat yang harus merubah. Artinya bersama-sama dengan mempercayakan kepada caleg-caleg bahwa yang saya pilih ini meyakini bakal memperjuangkan. Nah, inilah yang menanamkan, inilah yang waktunya sangat terbatas yang disampaikan oleh Pak Cakut tadi. Makanya beliau punya 2.000 relawan untuk supaya keliling terus meyakinkan. Kemudian yang kedua, Bung Roli dan kawan-kawan, bahwa Palembang ini sebenarnya minim sumber daya alam. Sehingga kota Palembang itu adalah kota jasa. Kalau kota jasa itu yang ditonjolkan harus wisata mais. Ya, untuk meeting ada di Palembang, untuk insentif ada di Palembang, kemudian untuk exhibition ada di Palembang. Itulah yang harus dikemas oleh Palembang. Harusnya. Nah, karena apa, kita tidak punya, adapun kita hilirisasi industri daerah gandus ya, gitu kan. Tapi itu juga belum bisa mensejahterakan masyarakat gandus. Untuk di masa-masa terakhir Bapak Harmojoyo sekarang sudah dibagusin jalannya itu. Dulu kan untuk sampai ke sana walaupun ada 15 kilo bisa 2 jam jalan hancur gitu kan. Dan kita kan periode ke periode, pemimpin ke pemimpin ingin menjadi lebih baik. Tentu APBD kita juga harus mempunyai strategi anggaran yang tepat. Kalau hanya mengandalkan APBD saja, mungkin Palembang baru berapa 3 triliun, ya 4 triliun mungkin untuk konsumsi masyarakat lah ya, dalam UMKM, koperasi, bantuan bibit dan sebagainya. Tapi kalau untuk investasi wisata mais tadi, itu harus bekerjasama dengan provinsi lain, dengan negara lain, dengan negara tetangga kita. Kita harus bisa mendatangkan Wisman, Wisnus, itulah menjadi magnet buat kota Palembang. Saya kalau boleh saya katakan dulu wali kota yang saya cukup mempunyai catatan sejarah itu Pak Husni yang merintis, itu mertuanya Bapak Gubernur Herman Deru ya. Kemudian Bapak Edi Santana banyak berbuat itu 2 periode ya. Terakhir kemudian Pak Harmojoyo dengan sekanaknya ya. Jadi setiap pemimpin itu ada warisan pembangunannya yang baik. Jadi tinggal yang sudah ada diteruskan, yang belum ada sesuai kebutuhan masyarakat diaplikasikan. Saya kira itu tugas daripada caleg-caleg itu.